Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, host live. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, pada sesi kali ini I would like to share the next material, the next lesson, and this is about building vocabularies. Mbak and Mas, please check your PPK, please check your module, and open it on page 24 di halaman 24. Nah, di situ ada reading comprehension. Jadi fokus kita adalah pada reading, ya, reading skill, and then vocabulary skill, kemampuan untuk membangun kosakata, and also grammar terkait dengan jenis-jenis kata. Itu masuknya nanti akan berguna untuk mendukung dalam mempelajari keempat skill yang lain. Jadi untuk skill listening, speaking, reading maupun writing. Jadi vocab, jenis-jenis kata itu saya kategorikan ke dalam grammar ya. Oke, first of all, pertama let me to deliver about kind of words, jenis-jenis kata ya. Berarti masuk ke dalam kategori grammar ya. Alright, so this one. Sebelum saya mengulas kepada reading activity or vocabularies activity, saya mau mengenalkan jenis-jenis kata dulu. Jadi sebelum masuk kepada aktivitas membaca ataupun aktivitas mengenal atau membangun vocabulary atau kosakata, saya ingin membahas terlebih dahulu yaitu mengenai jenis-jenis kata, kinds of word, jenis-jenis kata. Nah, sebetulnya ini sudah pernah dibahas ya, diulas pada sesi sebelumnya, namun tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali mengenai materi ini, yaitu kinds of word, jenis-jenis kata. Nah, jenis kata itu dibagi menjadi 4 ya. Ada verb, kata kerja. Ini verb ya, yang ada di slide ini adalah verb, kata kerja. Kemudian ada noun, kata benda. Ada adjective atau kata sifat. Dan ada adverb atau kata keterangan. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai verb atau kata kerja. Jadi verb itu adalah kata kerja. Dan dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris dapat berupa action verb atau to be. Action verb itu adalah kata kerja tindakan, kata kerja asli. Contohnya seperti apa? Semua aktivitas manusia. Semua aktivitas manusia itu masuk kepada verb atau action verb, berarti kata kerja. Kata kerja yang mengandung tindakan. Contoh seperti kata go, pergi, write, menulis, read, membaca, bring, membawa, come, datang, put, meletakkan, dan seterusnya. Nah, ini semua ya, kata-kata ini adalah contoh dari kata kerja atau action verb. Kata kerja tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya adalah to be. Nah, to be ini contohnya ada is, are, atau was, were. Tergantung jenis tensisnya. Apabila jenis tensisnya adalah present tense, maka to be-nya berbentuk is, are. Apabila tensisnya adalah past tense ya, maka bentuk to be-nya adalah was, were gitu ya. Jadi bentuk to be ini mengikuti jenis tensisnya. Kalau tensisnya present berarti ini is, are. Kalau tensisnya past tense berarti was, were. Nah, selanjutnya kita masuk kepada adverb. Adverb ini adalah kata keterangan ya, kata keterangan. Dan jenis adverb itu ada banyak, yang saya ulas di sini 3 dulu ya, 3 saja. Ada adverb of time, berarti keterangan waktu. Ada adverb of place, keterangan tempat. Dan adverb of manner, yaitu keterangan cara. Adverb of time, keterangan waktu, itu berarti yang menunjukkan waktu ya, seperti this morning, pagi ini, tomorrow, besok ya, yesterday, kemarin, last day, hari yang lalu, next week, minggu depan, dan seterusnya. Sedangkan adverb of place ini adalah keterangan tempat, berarti yang menunjukkan tempat. Contoh, at the market, di pasar ya, in campus, di kampus,
in the office, di kantor, at school, di sekolah, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada adverb of manner, yaitu keterangan cara. Nah, keterangan cara ini biasanya dibentuk dari kata sifat ketemu dengan ly. Contoh seperti ada kata careful. Careful ini adalah kata sifat, artinya hati-hati. Kemudian karena di akhir kata mendapatkan imbuhan ly ya di akhir kata, maka menjadi carefully. Nah, le ini berfungsi atau berarti dengan. Maka careful itu hati-hati, kalau carefully menjadi adverb berarti menjadi dengan hati-hati. Gitu ya. Jadi adverb of manner ini dibentuk dari kata kerja. Adverb of manner ini dibentuk dari kata sifat ketemu dengan ly. Ingat ya, adverb of manner atau keterangan cara ini dibentuk dari kata sifat atau adjektif ketemu dengan ly. Contohnya ada kata careful, itu adalah contoh dari kata sifat atau adjektif ketemu dengan ly. Maka kata ini berubah menjadi adverb, yaitu adverb of manner, artinya adalah dengan hati-hati. Kemudian ada kata easy. Easy ini adalah kata sifat atau adjektif kemudian mendapatkan akhiran ly di akhir kata menjadi easily. Easily ini artinya adalah dengan hati-hati, dengan mudah. Dengan mudah. Kemudian ada kata passion di sini ya, passionately. Passionately ini dari kata passion. Passion ini artinya adalah sabar. Sabar itu adalah kata sifat atau adjektif. Kemudian karena dia mendapatkan ly di akhir kata, maka berubah bentuk menjadi passionately. Dia termasuk ke dalam adverb, yaitu adverb of manner, keterangan cara. Passionately ini artinya adalah dengan sabar gitu ya. Jadi careful itu hati-hati, karena mendapatkan akhiran ly di akhir kata menjadi dengan hati-hati. Easy ini artinya adalah mudah, karena mendapatkan akhiran ly di akhir kata menjadi easily, artinya adalah dengan mudah. Passion itu artinya adalah sabar, kemudian mendapatkan akhiran ly di akhir kata menjadi passionately. Passionately itu artinya adalah dengan sabar gitu ya. Kindly sebenarnya dari kata kind, artinya adalah baik, mendapatkan akhiran ly di akhir kata menjadi berarti menjadi kindly, artinya adalah dengan baik. Kemudian honestly dari kata honest. Honest itu adalah jujur, kemudian mendapatkan akhiran ly di akhir kata menjadi honestly, artinya adalah dengan jujur gitu ya. Selanjutnya adalah adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat. Kata sifat ini adalah sesuatu yang bersifat relatif. Relatif itu berarti penilaian antar orang bisa jadi berbeda. Contoh kata smart. Smart itu adalah kata sifat, artinya adalah cerdas. Kind, baik, itu juga kata sifat, artinya baik. Good itu bagus atau baik, dia juga kata sifat. Big, besar, nah itu juga termasuk kata sifat. Jadi intinya kata sifat itu sesuatu yang bersifat relatif. Relatif itu penilaian antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda. Semisal ya, ada kata big di sini, big, besar. Ruangan ini besar menurut siapa? Jika menurut saya besar, belum tentu menurut orang lain gitu ya. Bisa jadi menurut penilaian orang lain kelas ini tidak besar, kelas ini sempit misalkan, dan seterusnya. Selanjutnya ada noun atau kata benda. Noun adalah kata benda ya. Nah, dibagi menjadi dua, ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Ada kata benda countable, yaitu kata benda yang dapat dihitung secara satuan, dan kata benda uncountable, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung secara satuan. Countable yang bisa dihitung secara satuan, contohnya adalah book. Ada berapa buku di meja? 10, berarti ada 10 item. Ada 10 buku atau 10 item di atas meja. 10 books on the table. Ada 10 buku. Ada 10 item buku. Ada 10 biji buku. Ada 10 buah buku di atas meja. Maka bisa dihitung secara satuan. Kemudian chair ya, itu juga bisa dihitung secara satuan. Kursi, artikel ya, tulisan itu paper, artikel itu juga bisa dihitung secara satuan, dan seterusnya. Kemudian kata benda uncountable itu yang tidak bisa dihitung secara satuan. Contoh water.
air. Kita nggak bisa menghitung 1 biji air, 2 biji air, tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, maka dia tidak bisa dihitung secara satuan. Maka termasuk ke dalam uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Oil itu juga masuk ke dalam uncountable, minyak ya. Money itu uang juga masuk ke dalam uncountable. Salt itu juga garam ya, itu masuk ke dalam uncountable karena dia berupa butiran-butiran yang tidak bisa dihitung per item atau per biji, tetapi hanya bisa dihitung secara ukuran tertentu, satuan tertentu. Misalkan kalau air itu bisa dalam bentuk liter ya, oil, minyak itu juga dalam bentuk liter. Kemudian uang itu tergantung satuannya apa gitu kan, dollar, rupiah gitu. Salt, garam juga dia per kilo ya. Nah seperti itu. Kalau tidak bisa dihitung secara satuan ya per biji, maka dia termasuk ke dalam uncountable atau tidak bisa dihitung. Seperti contoh happiness, kegembiraan. Jadi ada kata happy. Kalau happy itu senang, senang itu kata sifat. Tapi kalau happiness ada akhiraness di akhir kata menjadi kegembiraan, kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur, maka dia termasuk uncountable, tidak bisa dihitung. Sadness dari kata sad. Sad itu sedih. Sedih itu adalah kata sifat. Kemudian karena mendapatkan akhiraness di akhir kata menjadi sadness, kesedihan. Kesedihannya seperti apa? Seberapa berat kesedihannya? Seberapa ringan kesedihannya? Tidak bisa dihitung. Maka jika tidak bisa dihitung atau tak terhitung, maka termasuk ke dalam uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke reading comprehension. Nah, ini saya hanya mengambilkan secuplik saja dari reading text. Untuk teks lengkapnya Mbak Mas bisa cek di BPK ya, halaman 24 sampai halaman 25. Jadi teksnya ada di page 24 to 25. Nah, fokus dari reading comprehension ini adalah Anda diminta untuk memahami isi dari teks ini ya, kemudian memahami vocabularies yang ada dalam teks ini ya. Karena vocabularies yang ada di dalam teks ini berkaitan erat dengan dunia computers. Dilihat dari judul teksnya saja adalah Delete Keys Clipboard Technology. Nah, tentu saja dari kata delete keys ya, kunci untuk menghapus, clipboard technology berarti teknologi clipboard. Nah, ini berkaitan dengan benda di komputer atau perangkat atau piranti komputer. Otomatis nanti reading text ya, vocabularies atau kosakata yang digunakan dalam teks ini berkaitan dengan dunia komputer ya. Ada banyak istilah yang bisa kalian dapatkan di sini. Misalkan ada kata design, ini terkait dengan computers. Ada kata user friendly, mudah untuk digunakan aplikasinya misalkan. Ada kata keyboard. Nah, ini kan adalah kata-kata yang sering dijumpai di dunia komputer. Jadi nanti silahkan sambil membaca teks, memahami isi teks dan juga memahami vocabularies khususnya berkaitan dengan dunia komputer. Selanjutnya dari reading text ini, activity selanjutnya adalah Anda juga diminta untuk mengelompokkan jenis kata. Tadi saya sudah mengajarkan di sesi awal, di slide awal itu ada jenis-jenis kata. Nah, nanti Anda diminta untuk mengelompokkan atau menyebutkan kata mana dalam teks ini yang masuk dalam kategori verb atau kata kerja. Kata mana dalam teks ini yang masuk ke dalam adjektif atau kata sifat. Kata mana dalam teks ini yang masuk ke dalam noun ya, kata benda dan seterusnya. Oke, ini saya beri contoh dulu. Saya ambil dari first paragraph. Saya ambil dari paragraf 1 di sini ya. Fokus saya hanya paragraf 1. Kemudian saya coba untuk kelompokkan ke dalam kata kerja, kata keterangan, noun kata benda, dan adjektif kata sifat. Misalkan, saya ambil dari paragraf 1. Di sini ada kata, coba kita lihat di sini ada kata design. To design. Desain ini adalah mendesain atau membentuk. Nah, maka kata desain ini masuk ke dalam kata kerja. Ada juga kata use ya di sini ya. To design and then to use. Untuk
menggunakan. Nah, berarti use sendiri artinya menggunakan juga termasuk ke dalam kata kerja. Di sini juga ada kata have ya, have been working. Have been working ini indikasinya adalah present perfect continuous. Jadi present perfect continuous. Nah, di sini ada kata have ya, ada kata work, ini adalah kata kerja. Kemudian ada kata input. Kita coba cek. Input, to input data, ada kata input untuk memasukkan data. Nah, maka kata input memasukkan adalah kata kerja. Kemudian ada kata require. Coba kita cek di sini. Can require this one. And that can require you ya. Dan dapat mempersyaratkanmu, require, memintamu. Nah, maka kata require ini meminta atau mempersyaratkan adalah kata kerja. Kemudian memorize ini juga mengingat itu adalah contoh kata kerja juga. Lalu di paragraf 1 di sini ada kata for the last generation, generasi sebelumnya. Kata the last ini adalah keterangan waktu, maka masuk ke dalam adverb. The last ini adalah adverb keterangan waktu, adverb of time. Kemudian kita coba cari kata benda dalam teks. Ya, di sini ada kata computers, itu adalah kata benda. Kemudian ada kata machines, mesin itu juga kata benda. Kemudian ada kata data itu juga kata benda. Keyboard kata benda. Ya. And then ya. Kita cek di sini. Nah, ada kata computer, machine, data, keyboard. Ini fokusnya ke paragraf 1. Nanti Mbak Mas bisa lanjutkan untuk menggali di paragraf selanjutnya ya, paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian adjective, ada kata sifat. Coba kita cek di paragraf 1 apakah ketemu kata sifat di sini. Ada kata easier. Easier itu artinya adalah lebih mudah. Mudah itu adalah kata sifat, maka easier masuk ke dalam kata sifat. Friendly, mudah untuk digunakan. User friendly itu mudah digunakan. Friendly itu adalah kata sifat, mudah digunakan. Ya, ketemu dua ya. Jadi ketemu kata sifat tadi ada easier nih di sini. Kemudian yang kedua ada friendly. Ini juga artinya mudah digunakan. Ini kata sifat juga. Ya. Oke. Ada kata easy, ya, easier, friendly, and bigger. Tapi kalau bigger tadi tidak ada di paragraf 1 ya sepertinya. Mungkin bisa ditemukan di paragraf 2. Ada kata big. Bigger dari kata big artinya adalah besar, dia adalah kata sifat. Oke. Nah, selanjutnya adalah building vocabularies. Kalau tadi kita fokus kepada grammar, yaitu mengelompokkan jenis kata, yaitu kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Selanjutnya berikutnya adalah building vocabularies, yaitu membangun kosakata. Nah, kosakata ini berkaitan dengan dunia komputer. Kosakata ini juga banyak ditemui di reading text tadi. Ya, yang pertama ada kata clipboard, ya, ada kata stylus, ada kata grid, voltage, monitor, data, pixel, dan seterusnya. Nah, kosakata ini saya rasa Anda sudah familiar dengan ini ya. Ada kata clipboard. Clipboard adalah model generasi dari keyboard. Kemudian ada stylus. Bukan stylus tapi stylus ya, stylus. Oke, saya ganti dulu. Bukan stylus tapi stylus. Oke, saya ganti dulu, stylus. Ya, stylus. Apa itu stylus? Stylus adalah pattern
pola yang digunakan untuk memandu dalam membuat huruf, itu stilus ya. Kemudian ada grid. Apa itu grid? Grid itu adalah pola atau struktur yang yang berbentuk atau berasal dari pola horizontal atau vertikal ya, berasal dari garis horizontal atau vertikal untuk membentuk sebuah kotak. That's grid, itu grid. Kemudian ada voltage, berkaitan dengan arus listrik ya. Oke, ini komponen di dalam komputer. Voltage, ada monitor, layar, ada data, ada pixel. Nah, pixel ini bisa diartikan ukuran gambar, atau bahasanya adalah dot on a computer screen. Jadi sebuah titik ya, sebuah titik terkecil yang berada dalam layar komputer, dan itu bisa diperbesar gitu ya, sebuah titik kecil yang berada di layar komputer, dan pixel ini sifatnya bisa diperbesar. Nah, itu adalah beberapa contoh vocabularies yang bisa ditemukan di materi reading comprehension ini di halaman 24 sampai 25 gitu ya. Nah, tugas dari kalian adalah mencari another or other vocabularies. Jadi mencari kosakata yang lain yang kiranya berkaitan erat dengan dunia komputer dari teks atau kosakata yang ada di halaman 24 sampai 25 di BPK. Oke, I think enough for my explanation. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya kali ini. Untuk explore materi silahkan disimak dulu ya video penjelasan ini. Dan untuk exercise-nya silahkan nanti dikerjakan halaman 26 ya, page 26. Task 4, task bagian keempat, yaitu mengelompokkan kata, jenis kata. Kemudian nanti dilanjutkan maju ke halaman 24, itu mengenai memasangkan kosakata. Jadi memasangkan kosakata dengan maknanya. Dan kosakata ini diambilkan dari reading text. Silakan nanti readingnya juga dibaca supaya paham kontennya, dan kalian juga bisa memasangkan maksud dari kata ini berdasarkan konteks dalam teks atau bacaan itu apa gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan nanti dipersilahkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.